Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali kita akan mendengarkan renungan harian hari Selasa 28 Juli 2020. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Renungan kita di hari ini Selasa 28 Juli, kita baca dari Pengkhotbah 11 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika berbicara kata berbagi, memberi, menolong, ada beberapa alasan kenapa orang mau berbagi atau menolong. Pertama, karena memang dia punya sifat yang dermawan. Jadi bukan persoalan banyak tidaknya harta yang dia miliki, namun menolong itu menjadi kebiasaannya, menjadi ciri khasnya. Inilah orang yang dermawan. Yang kedua, ada orang yang mau berbagi karena memang hidupnya berkelimpahan, berkecukupan, sehingga dia rindu untuk membagikan apa yang dia miliki. Bapak Ibu yang terkasih, akan tetapi dari hal yang saya ucapkan tadi atau alasan-alasan yang lain, ada hal terpenting yang harus kita miliki, yaitu harus memiliki motivasi. Jika motivasi kita benar, motivasi kita didasari dengan ketulusan, apa yang kita lakukan, pertolongan yang kita berikan, pasti akan mendatangkan sukacita bagi kita sendiri, bagi kita yang melakukan pertolongan itu, bagi kita yang membagikan berkat atau sukacita itu. Dan sebaliknya, jikalau kita memberikan pertolongan, bantuan, berbagi berkat kepada orang lain dengan motivasi supaya kita dipuji, supaya kita disanjung, kita akan kecewa. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa membalas seperti yang kita buat. Tidak semua orang bisa melakukan seperti yang kita lakukan. Atau tidak semua orang akan berterima kasih. Tidak semua orang akan menyanjung kita ketika kita menolong mereka. Ada kalanya bahkan pertolongan yang kita lakukan justru dibalas dengan hal yang berbeda, bertentangan, yang menyakitkan. Nah, sekarang jika motivasi kita benar atau baik, tulus, kita tidak akan mempersoalkan bagaimana reaksi atau respon dan balasan yang mereka lakukan. Kita akan tetap berbuat baik, kita akan tetap berbagi, menolong dengan ketulusan. Karena apa? Itulah tanggung jawab kita, sebagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Yesus pun berbagi kasih. Sekalipun kita tidak membalas dengan kasih, bukan berarti Tuhan akan membenci kita. Maka dia tetap berbagi kasih kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikianlah dengan suasana yang kita hadapi sekarang. Kita dilanda oleh pandemi virus COVID-19. Secara umum semua orang mengalami dampaknya. Semua orang mengalami tantangan ekonomi saat ini, bahkan negara kita. Namun puji Tuhan, masih banyak orang yang mau berbagi, mengulurkan bantuan kepada orang yang mengalami dampak yang lebih besar. Namun saya mau menyampaikan sesuai dengan firman Tuhan ini, berbagilah dengan sukacita, tanpa mengharapkan balas jasa. Berbagilah supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berbagilah dengan pemahaman bahwa apa yang kita berikan, justru itu karena Tuhan berikan kepada kita. Itu hanya titipan yang harus kita berikan juga kepada sesama kita untuk menolong mereka. Apa upahnya? Apa untungnya bagi kita yang menolong? Upahnya, Tuhan pasti akan membuka pintu-pintu berkat yang luar biasa lagi bagi kita. Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi yang mengalami sakit penyakit, yang mau tetap hidup dalam saling tolong-menolong. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dari apa yang pernah kita pikirkan sebagai upah dan balasan yang kita lakukan. Berharaplah akan balasan dari Tuhan, bukan dari manusia. Karena manusia pasti banyak yang mengecewakan kita. Makanya dikatakan di sini, ya, berikanlah
Berbagilah. Mau berapa bagian pun kepada orang lain, yang penting kita mau melakukan kebaikan, melakukan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Raja Salomo mengingatkan kepada kita, ketika kita diberkati harus menjadi berkat bagi orang lain. Menumpuk harta belum tentu itu bisa menjadi berkat bagi anak cucu Anda. Bisa jadi harta yang Anda kumpulkan, yang saya kumpulkan, yang Bapak Ibu kumpulkan, bisa menjadi pertentangan, bisa menjadi sengketa, bisa menjadi pertengkaran bagi anak-anak dan cucu-cucu kita nantinya. Karena apa? Orang akan berebut akan harta yang kita kumpulkan itu. Artinya harta kita bisa saja menjadi batu sandungan untuk generasi berikutnya. Namun akan lebih baik lagi jika harta yang kita miliki sedikit atau banyak menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi pertolongan bagi banyak orang. Untuk itu Raja Salomo mengingatkan kita untuk hidup dalam kemurahan hati, saling berbagi, saling memberi. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, tidak pernah menjamin akan masa depan kehidupan kita. Tidak pernah menjamin bahwa kita tidak akan lepas daripada kesengsaraan. Tapi jikalau kita gunakan itu untuk kebaikan, kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, sedikit atau banyak berkat yang kita terima dari Tuhan, itu pasti menjadi sukacita bagi Tuhan. Jemaat Makedonia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bisa Anda baca nanti dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5. Mereka miskin. Jemaat Makedonia ini dicobai oleh pencobaan yang berat. Meski mereka dicobai, mereka bersukacita. Karena apa? Ada Tuhan dalam hidup mereka. Mereka miskin tapi mereka kaya akan kemurahan hati. Mungkin banyak yang berbeda dengan kita. Kita mungkin kaya akan harta tapi miskin kemurahan hati. Maka saudara yang terkasih, di sini kita mau melihat kita akan menjadi orang yang kaya dalam kemurahan hati, kaya dalam berbagi, kaya dalam kasih Kristus. Diberkatilah orang yang menggunakan berkat yang dia miliki menjadi berkat juga bagi orang lain. Kita berdoa. Terima kasih Bapa akan anugerah dan berkat yang Kau limpahkan bagi kami. Kami tidak dapat menghitung berkat-Mu oleh karena kemurahan Tuhan. Maka ajarlah kami menggunakan anugerah-Mu itu, pemberian-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama Tuhan yang membuat kami kaya akan kemurahan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.